Di beberapa bulan terakhir, saya banyak menangani perkara tentang perlindungan anak, atau lebih khususnya terjadi suatu persetubuhan atau pencabulan terhadap anak di bawah umur. Hampir sekitaran 5 sampai 6 kasus dalam 3 bulan terakhir itu harus saya tangani. Dan menarik untuk dibahas, di mana setelah saya telusuri orang yang datang ke saya untuk meminta perlindungan hukum, pada dasarnya rata-rata adalah terciptanya suatu kesempatan, bukan karena memang sedari awal memiliki niat untuk melakukan kejahatan. Ingatkan kata Bang Napi, kejahatan itu terjadi bukan karena ada niat, tapi di mana ada kesempatan akan terjadi suatu kejahatan. Nah, hal ini saya lihat rata-rata kejahatan yang terjadi terhadap anak, khususnya anak perempuan, itu tergolong harus diperdebatkan apakah memang benar-benar seorang anak perempuan ini dipaksa atau ibarat katanya diperkosa. Namun pada faktanya yang terjadi di beberapa minggu ini, banyak anak-anak perempuan di bawah umur itu memberikan kesempatan, memberikan peluang kepada kaum lelaki untuk bisa melakukan tindakan hubungan intim atau persetubuhan atau melakukan pencabulan. Nah, menarik sebenarnya karena kita lihat bersama terjadinya kejahatan terhadap persetubuhan atau terhadap pencabulan ini perlu untuk menjadi kajian kita bersama, ditinjau kembali, karena melihat masa hukumannya minimal itu 5 tahun masa hukuman. Sedangkan notabene sekarang banyak perkara-perkara terkait dengan persetubuhan, pencabulan itu akhirnya selesai di kepolisian. Saya tidak permasalahkan hal itu. Namun arah dari masalah terkait dengan kekerasan terhadap anak perempuan itu muaranya sudah menjadi jual beli terhadap anak perempuan yang dilakukan oleh orang tuanya. Dan nilainya tidak sedikit, di mana nilainya cukup fantastis. Ada yang di angka 30 juta, ada yang di angka 50 juta, hingga mencapai 100 juta untuk bisa berdamai, untuk bisa selesai. Perlu menjadi tinjauan kita bersama, khususnya bagi stakeholder yang berkaitan dengan perlindungan anak ini. Apakah memang tujuan menjerahkan terhadap pelaku-pelaku kejahatan ini masih ada, atau memang pada endingnya ini hanya menjadi alat untuk menakut-nakuti atau menjadi alat agar supaya nilai transaksi untuk perdamaian itu menjadi lebih besar. Nah, patut untuk kita ikuti terkait dengan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, di mana masa hukumannya itu sudah saya sampaikan tadi tidak bisa turun dari angka 5 tahun. Nah, namun di beberapa putusan yang pernah saya baca atau jurisprudensi, hal ini bisa menjadi hal yang meringankan apabila didapati bukti bahwa memang ada indikasi suka sama suka antara anak perempuan dan si pelaku yang melakukan persetubuhan. Itu bisa turun hukumannya di bawah dari 5 tahun. Namun hal itu masih terjadi perdebatan antara praktisi hukum dan akademisi hukum. Nah, ini bisa jadi hal yang kita harus seriusi terkait dengan masalah perlindungan anak ini, karena mengingat juga kemajuan dari teknologi, kemajuan dari digital, di mana terdapat beberapa aplikasi atau terdapat beberapa sarana untuk memperlihatkan ada tindakan yang tidak senonoh dari anak-anak di bawah umur atau perempuan yang dapat memancing nafsu daripada kaum Adam itu sendiri. Dan ya, itulah indikasi salah satu keburukan dari terjadinya kemajuan teknologi. Saya tidak mempermasalahkan kemajuan teknologi, tapi memang kita tidak bisa tahan, kita tidak bisa pungkiri keterbukaan informasi yang seluas-luasnya ini tetap memiliki dampak yang negatif untuk keseharian hidup kita. Nah, maka dari itu
mudah-mudahan video ini bisa tersebar ke banyak teman-teman yang mungkin pernah mengalami masalah ini, atau keluarganya, atau tetangganya, atau temannya. Ya, sama-sama kita menjaga diri dari tindakan-tindakan atau perbuatan-perbuatan anak perempuan di bawah umur yang pada dekat-dekat ini sudah tidak bisa terbendung lagi dengan memamerkan tubuh mereka, aurat mereka di publik. Ya, kita sebagai kaum Adam hanya bisa menahan diri dan memperbanyak istighfar. Oke, itu dari saya. Oh iya, jangan lupa untuk kemajuan channel ini, saya mohon bantuan untuk like, komen apabila ada yang ingin disampaikan, dan subscribe. Oke, terima kasih. Torang gas.